Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa naqul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna lil muttaqina mafaza. Wa qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Marilah senantiasa kita lafazkan melalui lisan kita, dalam keseharian kita, dalam berbagai macam kesibukan aktivitas kita, kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam limpahan nikmat dan karunia, terutama taufik hidayah yang Allah karuniakan kepada kita, yang perlu kita syukuri dan terus kita jaga. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Khatib memberikan nasihat untuk diri khatib pribadi. Teruslah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, karena tidak ada satu jalan pun ketika kita ingin meraih kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat kecuali kita bisa meraihnya dengan jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan jaminan kepada mereka, innalil muttaqina mafaza, pasti meraih keberhasilan, pasti mendapatkan kesuksesan, pasti meraih kebahagiaan mereka yang senantiasa terus memperbaiki imannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, khatib menyampaikan tema hari ini adalah ujian manusia atau ujian kehidupan manusia antara bala, musibah dan istidraj. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah, kita adalah manusia biasa. Apapun profesi kita, jabatan kita, kedudukan kita, selama ini pasti di antara kita pernah melalui atau mungkin saat ini masih berhadapan dengan ujian-ujian kehidupan. Mungkin ada di sebagian di antara kita yang memiliki putra-putri yang sudah layak saatnya mendapatkan jodoh atau menikah, namun juga belum ketemu pasangannya. Ada di antara sebagian kita yang diuji dengan problematika kehidupan, bercerai di usia 60 tahun, ada yang bercerai pada usia 70 tahun,
yang harusnya usia tersebut khusyuk dalam beribadah kepada Allah, justru rumah tangganya mengalami problematika yang luar biasa. Mereka bercerai, bahkan banyak yang hingga menjual aset nikmat yang Allah karuniakan hancur dan binasa habis seketika karena perceraian tersebut. Ada juga di antara kita yang diuji dengan kenakalan anak-anak kita. Ada di antara kita yang diuji dengan pensiun, yang mungkin dulu berpenghasilan sekarang mungkin tidak lagi bekerja, dan berbagai macam problem kehidupan yang mungkin setiap kita lalui. Bahkan Salam dalam sebuah hadis menyampaikan kepada kita bahwa ketika manusia menjalani kehidupan tidak akan pernah lepas daripada ujian-ujian kehidupan. Dalam hadis ini Salam membuat sebuah garis kotak persegi, kemudian membuat satu titik dan membuat garis keluar dari kotak tersebut, dan mengatakan bahwa setiap manusia, dalam sikasnya hadis ini, bahwa manusia akan melalui sebuah kenikmatan, kemudian melalui ujian kenikmatan, dan begitulah seterusnya. Kan ini adalah ujian, itu sunatullah kehidupan. Ustadzkah kita, profesorkah kita, dokterkah kita, pegawai biasakah kita, kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat dalam perspektif Al-Quran, mungkin ini bisa menjadi ibrah dan pelajaran dengan tema yang khatib sampaikan terkait bala, musibah, dan istidraj ini. Untuk apa ma'asyiral muslimin azakumullah? Untuk kita bisa mengidentifikasi setidaknya ketika kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira ujian ini masuk kategori yang mana? Yang pertama disebut dengan al-bala, yang makna tidak lain adalah ujian kehidupan juga. Banyak ayat Allah Subhanahu wa taala berbicara terkait al-bala ini. Khususnya ayat yang masyhur yang sering imam kita baca, bahkan kita sudah sering hafal, adalah Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah 155, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyirus sabirin." Kata Allah, dan kami pasti akan menguji manusia dari ketakutan, kelaparan, minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus, kekurangan harta, kerepotan masalah ekonomi finansial kita. Apakah mungkin wasamarat, panen yang gagal, bisnis yang harusnya berhasil tiba-tiba gagal, bukan untung malah rugi. Ini namanya al-bala. Kata ulama tafsir, al-bala adalah bagian sunatullah kehidupan siapapun itu, baik muslim, mukmin, muttaqin, hatta sampai orang-orang non muslim pun pasti akan niscaya mendapatkan ujian kehidupan. Dan ini sunatullah. Walaupun ia bertakwa kepada Allah, pasti akan pernah merasakan namanya al-bala ini. Ujian yang murni Allah berikan, tujuannya adalah salah satunya wabasyiri as-sabirin, menguji apakah mereka, jika mereka orang-orang beriman, mereka sabar atau tidak terhadap ujian yang Allah berikan ini. Itu namanya al-bala, murni Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka hamba-hamba Allah. Dan ternyata al-bala ini dalam ayat yang lain bisa juga tidak selalu keburukan, ma'asyiral muslimin. Bisa jadi bisyar wal khair, bisa dengan keburukan atau dengan kebaikan-kebaikan.
Sehingga hati-hati ketika kita saat ini diberikan banyak kenikmatan-kenikmatan, bisa jadi itu adalah merupakan ujian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur atau sebaliknya menjadi hamba Allah yang kufur? Yang kedua, ma'asyiral muslimin azzakumullah, adalah al-musibah. Apa itu musibah? Allah mengatakan dalam surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan tidak ada musibah, sesuatu peristiwa buruk yang mungkin di antara kita alami, bima kasabat aydikum, melainkan karena dosa-dosa kita kepada Allah. Allah memberikan ujian karena asbab perantara banyaknya maksiat kita kepada Allah. Kita masih lalai kepada Allah, sehingga bisa jadi istri kita tidak taatnya kepada para suami kepada kita adalah karena kitanya berbuat maksiat kepada Allah. Bisa jadi kenakalan-kenakalan anak-anak kita adalah karena mungkin kita masih rajin mengkonsumsi harta yang haram. Bisa jadi mungkin terhalangnya jodoh anak-anak kita adalah karena kita belum menunaikan nazar-nazar yang kita janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan musibah. Bisa jadi seretnya, sulitnya permasalahan ekonomi finansial keluarga kita adalah karena kita lalai birrul walidain kepada orang tua kita dan mertua kita. Dengan asbab-asbab inilah Allah Subhanahu wa taala ingin mengembalikan orang-orang yang beriman, wa ilaina turjaun, agar kembali kepada Allah, sehingga Allah uji kita dengan berbagai macam masalah yang dikatakan dengan musibah. Untuk apa? Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan bala. Siapapun itu Allah akan uji dengan ujian yang disebut dengan bala. Tapi dengan term kalimat musibah ini khusus Allah turunkan bagi mereka yang banyak lalai kepada Allah, yang mungkin sedang khilaf, yang mungkin sedang berdosa, sehingga mereka diharapkan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah ketika kita sedang banyak masalah, ma'asal muslimin, apakah kita mungkin sedang mendapat ujian murni bala dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah yang kedua musibah yang Allah sedang berikan? Marilah kita perbanyak bertobat kepada Allah, muhasabah apa yang kira-kira kurang dalam kehidupan kita. Mungkinkah kita merasa diri kita bersih, angkuh, sombong dan lain sebagainya, atau mungkin maksiat batin kita, hasad pada orang lain, dengki pada saudara kita, kemudian Allah menurunkan musibah sehingga agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah istidraj. Ini yang sering kita dengar dalam kajian-kajian berulang-ulang, dan khatib mengingatkan ma'asal muslimin, ketika di antara kita saat ini banyak bergelimang kenikmatan-kenikmatan, banyak kemudahan-kemudahan urusan, rizki yang berlimpah luar biasa, rumah tangga yang adem, ayem, tentrem, dirasa tidak pernah ada masalah, bahkan mungkin tidak pernah sakit. Padahal kita adalah orang-orang yang muqimun ala ma'asi, banyak bermaksiat kepada Allah. Kata Rasul dalam hadis riwayat Ahmad, fa innama dzalika minhu istidraj. Itu adalah orang-orang
yang sengaja Allah berikan mereka istidraj. Apa itu istidraj? Adalah uluran waktu, diperlambat oleh Allah sengaja mereka orang-orang yang kadzabu bi ayatina, kata Allah, yang durhaka kepada Allah, mereka diangsurkan, diperlambat siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Allah siksa di kemudian hari. Kita melihat bagaimana Qarun hartanya luar biasa. Fir'aun begitu populer dengan jabatannya, dengan harta kekayaannya, dengan kerajaannya, tapi Allah binasakan pada akhir-akhir hayat mereka. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah. Jadi waspada ma'asal muslimin, ketika kita saat ini masih mengkonsumsi yang haram, masih rajin berinteraksi dengan riba, masih berdurhaka kepada orang tua kita, jarang berziarah mengunjungi mereka, bertanya pun mungkin tidak mengeluarkan zakat mal, tidak rajin berinfak, kita pelit dan bakhil, kita tidak pernah peduli dengan pembangunan masjid, pondok pesantren, dan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Bahkan kita mencibir mereka yang mengadakan infak dan sedekah tersebut. Namun ternyata di balik kelalaian kita kepada Allah tersebut, Allah banyak kasih kenikmatan-kenikmatan dunia. Ternyata itu adalah yang disebut dengan istidraj. Mengapa orang-orang al-munafiqun Allah perlambat, tidak Allah azab secara langsung pada zaman Rasulullah ke para sahabatnya? Karena orang-orang munafik itu adalah mereka wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah perlambat, Allah ulur siksanya sehingga biar mereka semakin sesat. Dan ini adalah alamat salah satu daripada istidraj. Marilah kita perbaiki amal-amal kebaikan kita. Teruslah kita evaluasi dalam kehidupan ini. Jangan-jangan selama ini nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita bukan murni kenikmatan, tapi merupakan niqmah, yaitu menggunakan huruf qaf. Niqmah artinya azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan agar kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'iyadzubillah. Tentu teruslah kita muhasabah dan teruslah kita mengevaluasi diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perbaiki kehidupan kita, dan kalaupun Allah memberikan musibah kepada kita, mudah-mudahan Allah mengembalikan semuanya dalam keadaan baik dan membimbing kita ke arah yang semakin baik. Ma'asyiral muslimin azzakumullah. Dan Allah memberikan kepada kita kehidupan yang barokah dalam kehidupan dunia dan kebahagiaan insyaallah dalam kehidupan akhirat kemudian. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usini wa iyyakum bittaqullah wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Akhirul khutbah, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. ربنا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.